Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah kajian kitab Tafsir Al-Hikam, alhamdulillah kita jangan pernah henti untuk terus bersyukur karena kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain di samping nikmat sehat, nikmat sempat, juga sampai hari ini kita masih bisa mengikuti kajian pagi hari ini. Termasuk nikmat yang luar biasa adalah seluruh aib-aib kita oleh Allah ditutupi sehingga kita bisa terus menjalankan sehingga kita masih terus percaya diri lah untuk di tengah-tengah masyarakat kita. Salam salam semoga selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Baik, Bapak Ibu, pada pagi hari ini merupakan kajian yang ke-25. Insya Allah ini nanti akan mengupas lebih detail lanjutan dari pekan atau hari Jumat yang lalu. Salam, monggo langsung dimulai dan sekaligus di doa pembukaan, Ustaz. Monggo, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود شر وجر في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري وميدتك الجاري واجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتلو بها الصعوب على آله وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها علما لدني warzuqni min al-ludim la syurbal hani ya wahab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usri yusra wa likulli da'in dawa wa likulli syaqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan sempat dan sehat jasmani dan rohani, dan insya Allah kita sampai pada bulan Ramadan hingga tuntas dan Ramadan berikutnya, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinantikan oleh setiap umatnya, dan dengan ngaji, dengan berdoa, dengan munajat, insya Allah kita akan mudah dikenali oleh baginda Nabi, dan insya Allah
akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia dan mulia ini kita akan membahas lanjutan kitab Al-Hikam. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, pemahaman, dan insya Allah semakin dekat, ya, semakin nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sehat, mudah-mudahan diberikan panjang umur, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang telah kembali kepada Allah insya Allah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah berbagai kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Anak kita yang sedang menuntut ilmu, mungkin cucunya, baik di SD, SMP, SMA, atau di perguruan tinggi, atau yang di pondok pesantren, mungkin anak-anak kita yang sedang belajar Al-Quran, mudah-mudahan barokah bulan suci Ramadan, barokah dari witir, tahajud, qiyamul lail, Quran kita, Allah berikan kemudahan, anak-anak kita dituntun ya rohaninya menjadi orang yang manfaat, berguna, dan insya Allah mereka menjadi orang-orang yang soleh, yang manfaat untuk dirinya, keluarganya, serta masyarakat dan bangsanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita yang diberikan hidup sehat walafiat pasti menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi berbagai ujian. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran di dalam menghadapi setiap ujian, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan takdir yang baik menjadikan kita semakin yakin, dan takdir yang kurang pas untuk kita semakin kokoh iman kita, karena apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Tapi kita tetap berharap, munajat, berdoa kepada Allah, karena berharap dan munajat serta berdoa itu menunjukkan orang yang bersandar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah,
Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya kita ini hidup di dunia itu jangan heran terhadap kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Karena memang dunia ini tempatnya demikian. Ya, dunia itu tempatnya kesulitan, tempatnya kesedihan dan sebagainya. Untuk itu kalau kita bersedih, kalau kita itu mendapatkan kesulitan, yakin bahwa setelah kita mendapatkan kesulitan, biasanya akan mendapatkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sehingga tidak perlu banyak berkeluh kesah. Karena memang itu pasangannya ya. Kalau kita mendapatkan kesedihan, ya, mendapatkan ujian, ketika sabar, kita yakin bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian akan mendapatkan kemudahan. Itu pada pertemuan sebelumnya. Nah, saat ini kita akan membahas ya, bahwa permintaan itu hendaknya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan permintaan itu untuk diri kita sendiri. Jadi saya membuat sebuah ilustrasi, kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon atau berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fokuslah permintaan tersebut yang mana permintaan-permintaan itu sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan minta bahagia dunia dan akhirat, itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal ma'afata daimata fid din wad dunya wal akhirah. Itu adalah permintaan-permintaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya yaitu Al-Qur'anul Karim. Juga permintaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna, ya Allah, aku memohon kepada Engkau akan membantuku, menolongku. Allahumma ala dzikrika, senantiasa mengingatmu. Allahumma ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik, ya, bersyukur dan minta agar ibadah kami, ibadah kita sehari-hari ini menjadi ibadah yang betul-betul baik. Nah, itu adalah jenis-jenis permintaan yang diajarkan oleh Al-Quran dan baginda Rasulullah SAW. Bukan permintaan yang isinya itu untuk kepentingan pribadi kita. Ya Allah, kalau memang Engkau tidak mengabulkan, mungkin kami akan pindah agama. Oh, itu namanya nggak jelas ya. Kan banyak orang itu, ya Allah, kalau sampai Engkau ini nanti apa jadinya ya Allah bangsa ini. Oh, kita belum ada itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belum lahir itu Indonesia sudah dijaga. Kita belum lahir Indonesia, dunia Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita itu paling penting ya. Bagi Allah kita ini nggak penting. Ya, makanya kita itu harus mawas diri, harus tahu diri dan permintaan itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Nah, ini ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu, tidaklah terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau minta dengan bersandar kepada Tuhanmu.
Jadi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah berputus asa. Bahkan dalam doa, dalam permintaan itu begitu asyiknya karena yang diminta itu bukan barangnya, bukan keinginannya, yang ditonjolkan itu bukan apa yang kita minta. Yang kita tonjolkan itu bukan keinginan nafsu kita, tapi yang kita tonjolkan bahwa aku berdoa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikabulkan, dia itu senang, tidak dikabulkan, kadang tambah senang. Nah, ini kan beda dengan kita. Kalau kita berdoa lama kok sekarang tidak dikabulkan, akhirnya memang ada yang salah ya doanya. Nah, akhirnya begitu. Tapi kalau orang yang sudah menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap permintaan, setiap hajatnya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak pernah berpikir segera dikabulkan atau tidak dikabulkan. Karena baginya adalah berdoa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu doa kadang begitu asyik ya, asyik sampai kadang lupa diri, dia itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena apa? Dia itu menikmati kalimat demi kalimat yang terucap dari lisannya sebagai bentuk pujian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Khasnya kitab Al-Hikam itu seperti itu. Kemudian wala tayassara wala yatayassara matlabun anta talibuhu binafsika, dan tidak mudah tercapai suatu permintaan, suatu harapan yang kau cari dengan bersandar pada dirimu sendiri. Jadi kalau yang kedua ini kita minta tapi fokusnya pada keinginan kita. Yang namanya manusia keinginannya itu tidak bisa dihitung. Kadang antara ibadahnya dengan permintaannya itu lebih banyak permintaannya. Ya, proposal kita itu kadang terlalu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kewajiban kita itu kadang itu banyak yang bolong-bolong. Sehingga kadang tidak imbang antara permintaan dengan apa namanya antara permintaan dengan kewajiban kita kepada Allah itu tidak seimbang. Ya kalau kita lihat ya, dalam sebuah doa itu tadi pernah saya sampaikan satu lembar berdoa itu memuji Allah itu hanya misalkan begini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kan hanya satu baris. Sementara dalam isi doa itu hampir 3 halaman itu permintaan semua. Dan permintaan itu permintaan yang disandarkan kepada dirinya. Seolah-olah, ya Allah, kalau engkau tidak mengabulkan permintaan, ada ancaman. Allah kok diancam. Oh, kita diberi hidup saja sudah syukur kok malah ngancam. Kalau sampai nggak kau kabulkan ya Allah, saya tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia ini. Loh, itu kan ya super lucu ya seperti itu. Nah, jadi ini kadang terjadi ya pada diri kita atau siapa saja. Jadi sekali lagi, mata waqafa matlubun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlubun anta talibu bi nafsika. Mata waqafa, tidak akan terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau minta dengan bersandar pada Tuhanmu dan tidak mudah tercapai suatu harapan yang kau cari dengan bersandar pada dirimu. Yaitu yang terakhir wala tayassara matlubun anta talibu bi nafsika. Jadi makanya para ulama ini, para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka itu jarang berdoa, jarang meminta karena mereka itu tahu etikanya. Allah itu tidak diminta atau diminta itu sudah pasti memberikan, sehingga mereka itu lebih sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah berzikir itu sangat asik ya. Makanya para ulama-ulama yang ikut dalam Toreko itu kalau sudah bersila itu 1 jam 2 jam itu kuat. Karena yang dipuji adalah kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadang hanya mereka mengucapkan Allah, Allah, hatinya itu menyambung. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah menyebut Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu tatma'innul qulub. Itu menjadikan hati itu tentram. Allah, Allah, Allah. Begitu. Itu rasanya seperti apa?
hati yang tersentuh oleh embun pagi. Nah, kalau orang tidak belum usul itu ya kalau berdoa, oh itu yang ditonjolkan permintaan. Ya Allah, rumah saya sudah jadi. Terus bagaimana bisa mengisi rumah saya ya Allah? Garasi saya masih kosong ya Allah. Oh itu jadi yang dihitung itu garasinya masih kosong, perabotannya belum penuh. Kemudian jadi Allah itu dilapori hal-hal yang sifatnya itu keinginan dirinya sendiri. Nah, kita dengan belajar ini akhirnya mengerti ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Ustaz. Nah, meminta kepada Allah karena pasrah. Selama meminta kepada Allah dan pasrah terhadapnya, maka manusia tidak akan susah walaupun tidak dikabulkan karena semua permintaan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kewajiban saya meminta ya. Adapun hak untuk menerima atau tidak ya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah memerintahkan kita untuk bikin proposal, ya kewajiban kita bikin proposal. Masalah itu proposal itu diterima atau tidak itu kan ya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan tidak pernah menyesal, kita tidak pernah kecewa karena yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita disuruh berdoa, kita disuruh munajat, kita disuruh sholat. Itu bahagia saja kita bisa melaksanakan itu. Jangan kemudian berpikir, ya Allah, proposal saya itu diterima atau enggak? Kalau diterima, saya akan rajin. Kalau enggak, mendingan saya enggak sholat, ya Allah. Itu kan apa namanya? Katanya orang itu pecundang. Gitu. Ya, makanya kalau kita itu disuruh sholat, ya sholat saja. Pagi sholat. Kadang dia itu tidak pernah berpikir sholatnya diterima atau enggak. Yang penting sholatnya baik, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Asik sekali dengan sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahya. Terus berdoa, munajat, menuntut ilmu, baca Al-Quran. Itu betapa asiknya. Ya, sehingga itu yang semua karena disandarkan kepada Allah SWT. Kenapa kamu sholat? Ya perintah Allah. Kenapa mau kamu makan? Ini perintah Allah. Kenapa tidur? Karena haknya mata, haknya fisik. Itu akhirnya semua itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minta urusan dunia atau akhirat tetap bahagia walaupun tidak dikabulkan karena dalam permintaan itu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menerima ridho. Makanya ada satu doa itu yang harus sering kita raditu billahi robba. Ya Allah aku ridho engkau sebagai Tuhanku. Sudah kalau ridho itu senang bahagia. Punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Islam sebagai agama, ya, agama kami, kemudian Nabi Muhammad adalah nabiku. Nah, itu mungkin kita belum bisa merasakan ya bahagia Allah sebagai Tuhan, bahagia Islam sebagai agama, bahagia Nabi sebagai panutan, sebagai utusan Allah yang membawa risalah kepada kita semua. Jadi kalau namanya ridho, ya ridho itu sudah artinya apa? Ridho itu tulus ya, tidak pernah ada sedikit pun penyakit dalam hatinya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Itu namanya bentuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, menyertakan Allah dalam setiap permintaan. Ketika seorang murid kita ini seorang murid yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, memiliki keperluan dunia atau akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin terkabul dengan cepat, maka hendaknya bersandarlah dalam sebuah permintaannya. Ketika minta dengan bersandar kepada Allah, mengandalkan karunia dan kekuasaannya, maka engkau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hajatmu. Sebaliknya ketika permintaan itu bersandar pada diri sendiri, mengandalkan usaha. Ini kalau nggak begini nggak bisa. Loh, kok malah nggak bisa? Memang dari dulu itu yang buat kita bisa siapa? Ya Allah kan. Ini kalau tidak begini nggak bisa. Makanya saya pernah mendengar
Itu saya bercengkrama dengan Kiai Ahmad Hashim Muzadi di kedepan beliau. Waktu itu sudah lama sekali. Jangan pernah kita merasa bisa dan mampu. Jangan pernah kita itu mengandalkan kekuatan kita. Nanti Allah akan menunjukkan betapa kita tidak berdaya. Jadi ketika orang itu mengandalkan kekuatan fisiknya, suatu saat Allah akan menunjukkan kelemahan dirinya. Kalau dia itu mengandalkan kekuatan logikanya, suatu saat Allah akan menumpulkan logika itu. Ya, karena dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu mengandalkan kekayaannya, suatu saat Allah akan menjadikan harta itu tidak akan ada gunanya. Orang sakit, misalkan sakit, wah pokoknya gampang. Sakit itu kita punya duit dan lain sebagainya. Lupa bahwa Allah yang memberikan sakit. Akhirnya ketika sakit divonis parah, dia melempar-lempar uang itu tidak ada gunanya. Apa artinya duit sebanyak ini? Ternyata saya tidak bisa menikmati. Loh, karena apa? Tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diajarkan oleh para ulama, para aulia dan juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ini menghadapi berbagai persoalan, itu ingat Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan nikmat ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak akan lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan nikmat, ya ini kalau bukan pertolongan Allah mungkin saya nggak bisa. Ya, kita jatuh pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengampuni. Nah, aku bisa bertobat itu karena anugerahmu. Itu kan akhirnya disandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan pernah mengandalkan fisik, ya, mengandalkan kekuatan, mengandalkan usaha, ya, tapi mengandalkan kepasrahan, mengandalkan rahmat, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa kemudian tidak usaha? Ya tetap usaha. Kenapa kamu berusaha? Saya berusaha ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berdoa? Saya berdoa ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka melaksanakan perintah itu, akhirnya semuanya itu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, ini contoh ya, contoh redaksi doa ya, yang pasrah kepada Allah. Ya Allah, jika memang cita-cita dan keinginan ini baik, maka berikanlah kemudahan. Jika tidak baik menurutmu, maka gagalkanlah. Nah, tapi kita kadang nggak berani berdoa seperti ini. Nggak mau. Ini seperti doa seorang anak muda yang jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Ya Allah, kalau memang itu bukan jodohku, maka gagalkanlah. Nggak berani mengucapkan itu. Biasa redaksinya doa, ya Allah, ya, lembutkanlah hatinya kepadaku. Jadi doanya itu. Tapi tidak pernah berpikir atau berdoa, kalau memang tidak cocok, jauhkanlah dia dariku. Nggak mau, karena sudah terkandung cinta. Nah, makanya doa istikharah kan gitu. Ya Allah, jika ini baik, maka mudahkan. Jika ini tidak cocok, fasrif anhu, maka ya fasrif, ya berpalingkanlah dia dariku. Tapi kan rata-rata kalau sudah jatuh cinta kemudian oleh orang tuanya, nak kamu nggak cocok loh nak sama ini. Oh nggak bisa, ini pokoknya harus ini. Doanya akhirnya doa yang mendukung dirinya. Ya Allah, dekatkanlah dirinya pada saya ya Allah. Jadi doa untuk fasrif anhu itu nggak mau. Padahal diajarkan dalam doa itu, ya Allah kalau memang ini baik, ya mudahkanlah. Jika ini tidak baik, maka jauhkanlah. Kan doanya begitu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Karena sudah tergantung cinta sehingga dia itu tidak ingin berpisah dari yang dicintainya. Padahal kalau kita pasrah dalam doa itu justru kita tidak tersiksa. Kita akan bahagia karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, ya Allah, jika memang dia itu jodohku, maka mudahkanlah. Jika memang bukan jodoh, maka jauhkanlah. Ini kan doa, isi dari doa apa? Doa istikharah.
Ya, fasrif anni, ya, fasrif, ya Allah, palingkanlah dia dariku. Itu doanya begitu. Tapi dijamin ya, nggak akan berani ya anak muda yang mau berdoa seperti ini. Ya, karena rata-rata pinginnya itu nggak seperti ini. Pinginnya Allah itu didikte. Ya Allah, kok harus menuruti keinginanku? Lah kamu, kita ini siapa? Ketika doa terkabul, ya tetap bahagia karena bersandar kepadanya. Ketika berhasil doanya, ya terkabul, doanya tetap bahagia karena Allah Maha mendengarkan dan mengabulkan. Ya sudah, akhirnya nyaman hatinya. Lanjut. Nah, ini ada sabar dan tawakal dalam meminta. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah, ya, mintalah tolong untuk menggapai cita-citamu dengan kesabaran dan doa. Jadi apa saja punya keinginan, ya, siapa saja yang punya keinginan, wasta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, terkait dengan ayat ini, saya teringat apa yang disampaikan Kiai Suyuti Tahlan dulu waktu waktu beliau itu masih sugeng, masih hidup, sehat walafiat, memberikan nasihat pernikahan, ya, menasehati dalam pernikahan saya, dan kemudian itu saya ingat, kemudian saya tulis dalam sebuah judul buku, yaitu menyelesaikan masalah di atas sajadah. Karena pesan beliau begini, wasta'inu bis sabr shalah. Bilang ke saya, Le, kalau manggil saya tuh Le, ya, Le. Kalau kamu punya masalah keluarga, sudah, sholat itu solusi terbaik. Oh, kalau menghadapi masalah, sholat adalah solusi terbaik. Akhirnya saya ingat, nah, ternyata keluarga yang bermasalah itu setelah saya analisis, setelah saya tanya, observasi, bahkan tanya kepada teman-teman yang kerja di Kemenak, ada orang yang menikah 4 bulan, kemudian pisah padahal pacarannya itu 4 tahun. Saya tanya, saya observasi. Terakhir itu ternyata meremehkan sholat, nah, meremehkan sholat. Akhirnya, oh ini yang pas. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong kepada Allah bis sabri dengan sabar. Sabar itu bisa diartikan puasa, menahan. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, ya sabar. Was shalah, tingkatkan sholatnya. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akhirnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu sakanun, sholat itu menjadikan hati tentram. Sholat itu yunaji robbahu, sholat itu munajat kepada Allah. Jadi sholat itu mungkin 1001 manfaat sholat untuk diri kita. Tapi kalau kita melaksanakan sholat itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan memberikan, ya, solusi yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi pokoknya menghadapi persoalan apapun, sholat itu solusinya. Soalnya kalau sudah tentram hatinya, jadi loginya gini, orang kalau sholatnya baik, bagus, dan berkualitas, ya, nyaman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang Allah berikan ujian kepadanya, dia tidak ngefek. Karena rasanya itu tidak ada artinya. Karena baginya itu Allah itu segala-galanya. Nah, kenapa kita nggak kuat dalam berbagai, ya karena sholat kita itu kadang masih amatir, ya, apa kadang kadang sholat Ramadan saja itu kesempatan untuk meningkatkan kualitas sholat, meningkatkan kualitas ibadah, kadang itu juga ayas-ayasan, ya, malas, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, ya, Allah fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi keinginannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan. Nah, itu, ya, orang
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu. Kemudian Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa innallaha baligh amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi orang yang tawakal itu menurut Al-Qur'an, menurut Al-Qur'an itu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sudah nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal. Dan mudah-mudahan sabar dan tawakal itu melekat pada pribadi kita. Amin ya rabbal alamin. Karena ending dari puasa Ramadan nanti itu adalah la'allakum tattaqun. Nah, itu. Menjadi orang-orang yang bertakwa yang artinya gemar melaksanakan perintah dan enggan melaksanakan larangan, itu namanya bertakwa. Jadi orang bertakwa itu hidupnya damai itu di dunia itu. Lanjut. Jadi meminta kepada Allah sebagaimana yang Allah ajarkan, meminta kuat iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa nas'aluka al-huda wat tuqa. Coba. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, aku minta kepada Kau iman yang komplit, sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa, keyakinan yang kuat. Imanan kamila yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira, dan lisan itu senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Wa lisanan dzakira wa nas'aluka al-huda wa nas'aluka al-huda wat tuqa, meminta kepada Allah al-huda, hidayah, wat tuqa, ketakwaan. Wa nas'aluka al-huda wal afa wal ghina, sampai urusan duniawi juga. Wal mauti ala dinil Islam, minta mati dalam keadaan Islam. Wal iman, dengan bila mihnatin wa imtihan bihaq sanad, meminta kepada Allah mati dalam keadaan iman dan Islam tanpa ada ujian. Ini yang saya baca setiap hari. Allahumma inna nas'aluka, meminta kepada Allah ya agar supaya mati tanpa ada ujian. Nah, karena kadang mati itu kalau sudah banyak ujian, itu pikirannya enggak kepada Allah itu. Kemudian senantiasa berarti Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajar Rasulullah kepada sahabat. Allahumma a'inna, ya Allah aku memohon pertolongan. A'inna ala dzikrika, agar supaya senantiasa menyebut namamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat, agar bersyukur. Wa husni ibadatik, dan agar supaya ibadahnya itu baik. Allahumma ja'alna min ibadika shalihin muttaqina syakirina sabirin. Itu adalah doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berdoa yang sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran dan Nabi itu tidak dikabulkan saja dapat pahala. Karena apa? Karena itu adalah lafaz-lafaz yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, lafaz-lafaz yang bersumber dari lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan paling top adalah doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi tidak dikabulkan pun akan dapat pahala, karena setiap lafaz kalau bersumber dari Al-Quran itu pahalanya 10. Tapi basic doa itu adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir ya. Sibuk berzikir sampai lupa meminta. Logikanya bagaimana? Orang kalau sudah mencintai kekasihnya, itu kalau sudah memuji kekasihnya, itu sampai sundul langit, sampai lupa ya apa yang mau disampaikan. Ini ada kisah zaman dahulu ada seorang penyair ya, ada seorang laki-laki jatuh cinta kepada perempuan, wanita namanya Busainah. Nah, ada seorang wanita namanya Busainah. Busainah ini menurut dia itu sangat cantik dan menarik, pokoknya tidak ada yang lebih cantik dari dia. Itu cerita dalam syair itu. Kemudian pria ini
itu sudah kesengsem dan ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan itu sudah disusun. Nanti misalkan ya, kalau zaman sekarang misalkan nanti malam minggu saya akan datang ke rumahnya. Kemudian sebelum masuk akan saya ketuk pintunya. Kemudian saya akan berlahan menyapanya. Terus saya akan duduk di depannya. Terus saya akan mengucapkan kalimat ini kepadanya. Oh, itu sudah diatur secara rapi. Ya, diatur secara rapi. Begitu sampai depan rumahnya itu mulai detak jantungnya itu mulai kencang. Deg, 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 deg. Begitu dibuka tambah kencang. Ya, begitu dipersilakan duduk, yang perempuan kan nggak ngerti ini mau menyampaikan apa. Pokoknya gemetar, ya. Begitu duduk dipersilakan apa yang mau disampaikan, nggak bisa terucap sama sekali. Nah, nggak bisa terucap sama sekali. Nah, akhirnya apa namanya, dia itu mati ya, mati kutu tidak bisa berucap apapun. Nah, karena tidak bisa berucap apapun, akhirnya dia itu pamit dan pulang. Sampai di rumahnya baru dia itu mengatakan, ya dalam syairnya itu mengatakan, eh, ketika aku di depannya, aku telah mati dalam kesungguhan karena aku tidak bisa berucap ya, apapun yang aku inginkan. Nah, bahasa Arab, yamutul hawa minni idza laqituha wa yahya idza farqtuha fayaudu. Yamutul hawa, cintaku itu terbunuh di depan dirinya. Ketika aku memandangnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mulut saya terkunci. Yamutul hawa idza laqituha. Begitu ketemu pasti itu dia itu mati kutu, tidak bisa. Wa yahya idza faraqtuha fayaudu. Ketika aku berpisah, ketika aku meninggalkannya itu semua itu muncul, ya yang saya rencanakan. Oh, jatuh, oh, kata orang Jawa, saya mau mengatakan ya itulah ya. Sama orang yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan zikir, sampai lupa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang yang sibuk membaca Al-Quran, orang yang sibuk berzikir itu pasti akan lebih banyak diberi oleh Allah daripada orang yang setiap hari meminta-minta. Nah, itu orang-orang yang sedang hafalan Quran itu yang nggak punya kesempatan waktu untuk meminta kepada Allah karena hari-harinya untuk hafalan. Itu yang dimaksud ya. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taitu afdalu ma u'tiya as-sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dan berzikir kepadaku hingga lupa meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang terbaik dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Jadi levelnya orang minta itu lebih rendah ya. Levelnya orang minta itu lebih rendah. Sehingga kalau orang berzikir itu kan asik, Allah, Allah, Allah. Mau minta itu kepada Allah. Karena dia itu meyakini, aku ini bisa berzikir kalau bukan karunia Allah. Nggak mungkin. Maka daripada nanti dicabut kenikmatan berzikir, lebih baik nggak usah minta yang lain. Sama orang yang ahli Quran itu gitu. Siang dan malam itu membaca, siang dan malam, pagi, petang, dia itu membaca Al-Quran. Sampai lupa kadang dirinya, sampai lupa kadang tidak meminta apa-apa. Ya sama dengan orang yang terkesima di Baitullah itu, begitu sampai di depan Baitullah itu nangis dan bahagia, lupa dia itu mau berdoa. Nah, itu kira-kira gambarnya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita tidak larut dalam permintaan, tapi larut dalam mengingat, larut dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita itu menjadi orang yang mudah wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Thalib. Nah, enggak, belum respon. Jadi silakan kalau mau ada yang mau disampaikan. Ini ada pertanyaan yang di bawah ini. Minta doa ya, minta doa-doa. Ini bukunya sudah saya cetak ya. Cuma belum saya perbanyak buku doa-doa. Kemarin terakhir di apa namanya ditashih oleh Profesor Dr. Bakri ya dari Sudan. Saya minta memang kepada beliau tolong ini sudah selesai dilihat satu persatu barangkali ada yang salah tulisannya
Ya memang ada karena memang bukan orang Arab ya. Jadi ada beberapa yang dicoret, kemudian saya perbaiki. Nanti habis duhur saya bawa ke percetakan untuk saya perbanyak mungkin 50. Kalau Bapak Ibu mau apa namanya, mau menginginkan nanti biar dikirim sama teman-teman. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Jadi buku sholawatnya sudah dicetak ya Ustaz ya? Nanti ini sudah apa namanya, contohnya sudah bentuknya seperti ini. Oke. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan. Bisa tulis di chat. Saya coba baca chat. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Di perumahan saya ada proposal dari masjid untuk penggalangan dana yang bentuk kegiatannya santunan anak yatim, takjil buka puasa, iktikaf dan sahur bersama, pemberian THR untuk Ustadz. Apa boleh saya mengasih zakat saya Ustadz? Terima kasih. Terima kasih ya. Zakat itu zakat itu dikhususkan untuk innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ya. Zakat itu diperuntukkan fuqara dan masakin ya. Itu level pertama adalah fuqara dan masakin ya. Nah, entah nanti oleh fuqara dan masakin mau dibuat buka puasa, mau dibuat beli beras, mau dibuat bayar listrik, yang penting mereka itu adalah orang yang berhak ya. Jadi kalau ada orang mengajukan itu dibuat apa dulu ya, ya dibuat misalkan oh ini buka bersama, jangan-jangan yang buka bersama sudah mampu, tidak masuk dalam kategori itu ya. Jangan-jangan yang apa namanya, yang buka bersama atau sahur bersama itu bukan masuk kategori itu. Jangan-jangan yang iktikaf di situ orang sudah mampu. Apa buktinya? Buktinya iktikaf itu. Kalau nggak mampu kan tetap bekerja, karena bekerja itu hukumnya wajib. Iktikaf itu hukumnya sunnah. Jadi bekerja itu hukumnya wajib. Punya anak, punya istri, kenapa kerja? Karena ini perintah Allah. Bekerja. Kalau nggak kerja, nanti anaknya, kemudian istrinya kekurangan, akhirnya berpikir negatif. Nah, tapi kalau kerja, yang diharapkan adalah nafkah dari suaminya. Lo kok rame-rame itikaf, silahkan, yang penting sudah mapan. Makanya Nabi sendiri itu kalau itikaf pada waktu itu sudah sepuh kan, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu sudah tercukupi, dan itu menunjukkan kalau itikaf itu sudah mapan. Jangan sampai tidak mapan itikaf tapi mengharapkan nanti kalau itikaf nanti bisa dapat ini ya, yang seperti itu. Jadi apa ya, ada memang orang yang mementingkan sunnah Nabi, tapi di sisi lain kewajibannya itu ditinggal, dan ini saya kurang pas ya, akhirnya ya minta-minta tadi itu Iya. ya gitu. Nanti dipilah-pilah ya, ini yang kira-kira berhak menerima. Ya tentu saja kalau saya di Lazis Sabilillah itu ada data kan fuqara dan masakin, oh ini fuqara dan masakin, lansia yang nggak punya pekerjaan, maka itu kita dahulukan, dan kita punya datanya lengkap. Iya. Ada berapa ratus yang lansia, ya lansia asli itu yang usianya 70 nggak mungkin bekerja, akhirnya mereka lah yang mendapat. Iya Maka, Ustaz. ya Jadi mudah-mudahan kalau ini nggak usah aja ya Ustaz ya. ya, kalau ragu usahain Ustaz. Zakatnya soalnya dulu. soalnya kadang ya, tapi tidak semua. Mengelola zakat, mengelola yatim piatu, tapi yang kaya pengelolanya. Ya, yang anak yatimnya tetap melarat. Yang gemuk, yang punya yatim. Itu ingat ACT dulu. Yang zakat itu istrinya hanya satu, kadang sering bertengkar. Oh, yang mengelola itu istrinya 3, mobilnya Alphard, itu kan juga. Iya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya, Ya, lebih bagus sama-sama. saya alihkan ke yang lain Ustaz. Ya, Ya. terima kasih. Ya, Bapak Assalamualaikum. Ibu,
untuk mempermudah order buku sholawat, nanti saya buatkan Google Form. Jadi Bapak Ibu nanti bisa isi nama, alamat lengkap, kode pos, dan nomor handphone. Oke, nanti kalau sudah selesai kami kirim ke alamat yang sudah ditulis di Google Form. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Ini bagian pengiriman Mas Nanda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fuad dari Papua. Masya Allah. Masya Allah. Izin bertanya Ustadz. Ustadz Agib. Ya. Ketika doa yang kita panjatkan seolah tidak mendapat pengabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita perlu berulang kali menyampaikan doa atau permintaan kita tersebut sampai doa tersebut terkabulkan, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Qala alaihi salatu wassalam, ad-doa huwa al-ibadah. Rasulullah SAW menyampaikan doa itu ibadah. Maka orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang sudah merasa nyaman dengan Allah, itu tatkala berdoa, dia tidak pernah berpikir dikabulkan atau tidak. Nah, ada seorang sahabat, ya, ada seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah bahagia. Kemudian tanya, kenapa dalam doa tidak dikabulkan kok bahagia? Akhirnya aku tahu bahwa Tuhanku itu perkasa, Allah itu maha qahar, yang tidak bisa diintervensi oleh hambanya. Nah, kalau dikabulkan, dia tetap bahagia. Aku yakin Tuhan saya itu maha memberi, dan Tuhan saya itu maha rahman dan rahim. Akhirnya hidup itu tetap bahagia. Dan tidak pernah berhenti berdoa. Ya, tidak pernah berhenti berdoa. Karena dia yakin berdoa itu adalah ibadah. Nah, oleh karena itu, ya, keyakinan ini harus kita lekatkan dalam hati agar supaya kalau kita berdoa tidak segera dikabulkan, tetap tidak putus asa. Ya, ada momentum yang suatu saat Allah berikan karena itu adalah Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada hambanya. Nanti ada materi yang tentang etika berdoa, cara berdoa, itu ada secara khusus. Demikian. Pak Fuad sudah cukup jelas? Alhamdulillah, makasih Ustaz. Oke. Ya. Terima kasih. Dari Papua. Ini Papua jam 9:30 mungkin. Masya Allah. Sudah mau buka puasa. Ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Baik, jadi saya ulangi sekali lagi. Untuk pemesanan buku sholawat, nanti kami buatkan Google Form. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisi data di sana. Dan jika sudah selesai bukunya dicetak, kami kirim ke alamat yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Begitu. Matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Semoga kita tetap istiqomah untuk ngaji hikam ini. Ngaji hikam ini luar biasa. Saya juga merasakan semakin mengenal Allah dan tidak banyak meminta, tetapi banyak memuji. Begitu. Monggo Ustaz, langsung ditutup dengan doa. Terima kasih. Ini ada pertanyaan. Bila sedang berzikir, mata mengantuk, bersandar, langsung lanjut lagi dikirnya boleh-boleh. Kalau ngantuk itu diawali dengan doa tidur, ya, zikir tidur. Doa tidur apa? Bismika Allahumma, bismika ahya, bismika wa'amut. Nah, itu doanya, doa tidur. Ya zikir itu, akhirnya tidurnya itu nilainya ibadah. Jadi kalau ngantuk itu ya zikirnya ya zikir mau tidur. Kadang doa mau ngaji juga gitu. Bismika ahya, bismika amut. Loh, kok sama doanya? Ya biasanya kalau ngaji itu langsung tidur. Itu bila
sedang sholat bersin, apakah sholatnya tetap bisa? Bisa, kecuali kalau bersin kemudian keluar semua ya dari apa namanya, yang dari hidungnya, dari mulutnya itu ada sisa-sisa makanan, itu nanti yang menyebabkan bukan bersinnya tapi makanannya itu. Jadi bersin tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, ketika sedang doa atau zikir, bila sedang flu, kita buang ingus pakai tisu, nah, apakah wudhu menjadi batal? Tidak, wudhunya tidak menjadi batal. Tapi kalau gerakannya, ya gerakan tangannya itu lebih dari 3 kali dan gerakannya itu merubah posisi, itu nanti batal sholatnya. Tapi yang membatalkan bukan wudhunya, ya, tapi sholatnya. Misalkan Allah Akbar, ya, bersin sambil gini-gini tuh. Wah, itu kan sudah lebih dari 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali. Ya, kalau hanya sekali, makanya diajarkan itu kalau gerak itu misalkan gini itu hanya yang bergerak itu ininya. Kalau misalnya Allah Akbar bersih terus sambil gini, ya itu yang menjadi batal itu adalah banyaknya gerakan tangan kita tatkala dalam kondisi sholat. Tapi mengeluarkan ingus itu tidak membatalkan sholat. Nah, gitu. Begitu Mas Nanda. Baik Ustaz, terima kasih. Langsung ditutup doa Ustaz. Ya, terima kasih ya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan sebagai penutup ya, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang buku sholawat. Jadi buku sholawat ini saya awali dengan terdiri dari satu muqaddimah, karena Profesor Dr. Bakri Bakit dari Sudan itu, beliau menganjurkan kalau perlu diberikan muqaddimah, maka saya beri muqaddimah, fadilahnya berpikir. Setelah itu ada tawasul. Tawasul itu baca Al-Fatihah yang diperuntukkan untuk guru-guru kita, para nabi, para sahabat, ya, kemudian para waliullah, kemudian para guru-guru saya semua saya sebutkan di situ. Ya, itu saya sebutkan. Setelah itu di situ diawali dengan baca urutannya ya, membacanya ini ada namanya Rotibul Haddad. Ya. Rotibul Haddad itu wiritan saya setiap hari. Ya, wiritan saya itu wiritan setiap hari. Terus saya mengawali zikirnya biasanya saya awali dengan Asmaul Husna. Karena guru saya itu juga seperti itu. Guru saya itu adalah yang mengamalkan doa secara urutan itu yang dibaca oleh Kiai Abdul Hamid. Asmaul Husna, setelah Asmaul Husna biasanya saya baca Rotibul Haddad. Tapi di sini ada zikir, misalkan zikrul jalan, la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. Nah, kemudian ada namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, kemudian ada lagi Al-Istighfar Al-Kabir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal qayyum wa atubu ila ghafarad dzunubi ya min jami'il ma'asi. Itu kemudian ada lagi doa tahajud ya. Kemudian isinya juga ada namanya Rotibul Haddad, ini agak panjang. Ini Rotibul Haddad biasanya saya baca habis sholat Isya. Ya, habis sholat Isya kalau di hari normal, kalau puasa biasanya Isyanya agak telat kan, malam mau tidur atau setelah sholat tahajud. Itu ada Rotibul Haddad. Kemudian ada juga isinya ya, isinya doa itu wirid Imam Nawawi ya, zikir Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi pensyarah kitab Sahih Muslim itu punya wiridan yang panjang, namanya Al-Wirdul Imam Nawawi. Misalkan isinya itu misalkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, aku ala nafsi waladini, aku berkata pada diriku, wa ala waladin dan agamaku, wa ala ahli dan keluargaku, wa ala auladi dan anak-anakku, wa ala mali, wa ala wa ashabi, wa ala adyanihim, wa ala amwalim, al-fala khawla wa la quwata illa billah. Doa untuk keselamatan, pertama keselamatan
diri, keselamatan agama, keselamatan keluarga, keselamatan anak-anak, harta, dan juga teman-temannya itu ikut didoakan. Ini sudah saya baca sudah lebih dari 10 tahun ya. Pokoknya sudah lama sekali. Kalau Rotibul Hajat itu sejak kena COVID. Saya minta wiritan langsung. Ada lagi isinya itu baru sholawat ya. Sholawatnya itu ada 25 ya. Sholawat 25 itu sudah saya konfirmasi kepada yang memberi ya. Salah satu yang memberi itu cucunya Kiai Hamid Pasuruan, juga ada cucunya Habib Abu Bakar yang terkenal wali kutub di Gresik itu. Cucunya saya datang kepada beliau. Kemudian ada juga dari Habib Soleh Tanggul. Pokoknya ini sholawat yang dibaca oleh para wali saya kumpulkan. Kemudian ada yang masih hidup, yaitu namanya Kiai Zawawi Imron, ya, sastrawan itu ya. Saya tanya kepada Yai, saya mau minta ijazah. Apa rahasianya tetap sehat dan bugar walaupun usianya itu sudah di atas 70, tetap bisa di panggung, sehat, tidak kurang suatu apa, dan ingatannya kuat. Terus beliau bervisi, nanti setelah saya ceramah, saya kasih ijazah sholawat. Nah, baru kemudian setelah itu dikasih ijazah sholawat Jibril. Terus ada lagi sholawat namanya sholat idrokiyah. Ini dibaca saya dapat dari Kiai Abdul Aziz dan juga Gus Anas. Itu tak kala menghadapi berbagai persoalan berat. Itu dibaca. Dan saya selalu membaca ini. Kemudian ada lagi sholawat agar dimudahkan rezeki dan haji. Semuanya saya tulis di sini. Ya tinggal keistiqomahan kita saja. Ya, kita niatkan ya, berdoa, bersolawat, istiqomah. Jika Allah mengabulkan, berarti Allah ingin menunjukkan kasih sayang. Jika belum dikabulkan, kita mendapatkan pahala karena kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sebagian dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik lana fi umrina ya Allah, berkailah usia kami. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina ya Allah, berkailah keturunan-keturunan kami. Allahumma barik lana fi auladina ya Allah, berkailah anak-anak kami. Allahumma barikna fi abanatina ya Allah, berkailah putri-putri kami. Allahumma barik lana fi talabatina ya Allah, berkailah mahasiswa kami. Allahumma barik lana fi talamitina ya Allah, berkailah murid-murid kami. Allahumma barik lana fi hayatina ya Allah, berkailah hidup kami. Allahumma barik lana fi rizkina ya Allah, berkailah rezeki kami. Allahumma barik lana fi usratina ya Allah, berkailah keluarga kami. Allahumma barik lana fi ma a'taitana wa fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna salatana ya Allah, kabulkanlah ya Allah, terimalah salat kami wa siyamana ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah puasa kami. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa qira'atana wa sadaqatina wa witrana wa jami' a'malina ya Allah ya Karim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim wa sabaqna fil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdar azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima Kasih kasih. Ustaz Ayo jamaah.